Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah Latif dari kelompok 8 dengan materi dalil kewajiban orang tua terhadap anak dan kewajiban suami terhadap istri. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu. Pertama-tama saya akan menjelaskan asbabun nuzul. Pada ayat ini Surah Al-Baqarah ayat 233 menjelaskan tentang hukum radha'ah yang mana mempunyai hubungan sangat erat dengan ayat sebelumnya. Karena ayat sebelumnya menjelaskan tentang nikah, talak, serta hal lain yang berkaitan dengan hukum keluarga. Sebagai akibat dari perilaku talak, maka tidak sedikit seorang istri merasa sakit hati dan ingin melampiaskan dendam. Kemudian hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Dalam firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233 dijelaskan bahwasanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walatu yurdi'na awladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha wa 'alal mauludi lahum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarri walidah biwaladiha wala mauludun lahu biwaladi wa'alal waritha mithlu dhalik فإن أرادا فصلا عن تراض منهما وتساور فلا جناح عليهم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Yang artinya hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusunan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Baqarah ayat 233. Kemudian dalam tafsiran ayat sini pertama teman-teman bisa melihat saya membacakan
tafsiran dari ayat tersebut. Di sini bimbingan dari Allah Ta'ala untuk diperintahkan kepada ibu-ibu untuk menyusui anak-anaknya dengan sempurna, yaitu selama 2 tahun lamanya. Dan apabila seorang bayi telah sempurna 2 tahun menyusu, maka telah selesailah masa menyusunya. Kemudian tafsiran ayat kedua. Sini saya akan menjelaskan tafsirnya di ayat kedua ya. Apabila seorang bayi telah sempurna 2 tahun menyusui, maka telah selesailah masa menyusunya, dan air susu yang ada setelah itu berfungsi sama dengan segala macam makanan. Kebanyakan para imam berpendapat bahwa tidak diharamkan penyusuan yang kurang dari 2 tahun. Jadi apabila ada bayi yang berusia lebih dari 2 tahun masih menyusui, maka yang demikian itu tidak diharamkan. Kemudian tafsiran ayat ketiga di sini, diwajibkan atas orang yang dilahirkan untuknya, yaitu ayah, memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Ini mencakup semua, baik yang masih dalam ikatan pernikahan dengan suaminya maupun yang telah diceraikan. Maka seorang ayah wajib memberikan makan, artinya memberi nafkah, dan pakaian, yaitu upah bagi pekerjaan menyusui yang dilakukannya. Ini juga menunjukkan bahwa apabila masih dalam ikatan pernikahan, suaminya wajib memberi nafkah dan pakaian sesuai dengan kebiasaan yang berlaku bagi mereka di negeri mereka masing-masing dengan tidak berlebihan. Kemudian tafsir selanjutnya, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Tidaklah seorang yang fakir dibebankan untuk memberikan nafkah seperti nafkahnya orang yang kaya, dan tidak pula seseorang yang tidak punya apa-apa hingga dia mendapatkannya. Dan tafsir ayat kelima, la tudarra walidatu biwaladiha wala mauludul lahu biwaladihi. Di sini saya sempat jelaskan tafsiran ayat kelima ya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya. Maksudnya, tidaklah halal bagi seorang ibu yang menderita kesengsaraan karena anaknya, baik dengan melarangnya untuk menyusui anaknya atau tidak diberi hak yang wajib untuknya dari nafkah dan pakaian atau upah. Wala mauludu lahu biwaladihi. Dan seorang ayah karena anaknya, yaitu dengan cara ibunya itu tidak mau menyusui anaknya yang dapat menyengsarakan dirinya, atau ibunya meminta bayaran yang lebih besar dari yang seharusnya, dan semacamnya. Kemudian tafsir ayat selanjutnya, mauludu lahu, dan seorang ayah menunjukkan bahwa anak itu adalah milik ayahnya karena dialah yang diberikan untuknya, dan karena anak itu adalah hasil jerih payahnya. Oleh karena itu boleh baginya mengambil harta anaknya itu baik ridha maupun tidak, berbeda dengan ibu. Kemudian selanjutnya tafsir ayat, wa 'alal warisi mithlu dzalika, dan waris pun berkewajiban demikian. Maksudnya orang yang mewarisi anak tersebut apabila tidak ada ayahnya dan anak tersebut tidak memiliki harta, maka ya dia wajib sebagaimana kewajiban ayah itu memberi nafkah dan pakaian terhadap wanita yang telah menyusui. Ayat ini menunjukkan kewajibannya memberikan nafkah terhadap karib kerabat yang kesusahan bagi karib kerabat pewaris yang berada dalam kegelapan. Kemudian selanjutnya dari tafsiran ayat ini, maksudnya di sini menyapi fisolan apabila keduanya ingin, yaitu dengan orang tua, fa'in arada, dengan kerelaan, antaradim manhuma, berarti menyusui bayi tersebut belum 2 tahun, dan permusyawaratan antara mereka, watasyawuri, keduanya, di mana keduanya ridha berdua apakah hal itu merupakan kemaslahatan bayi ataukah tidak. Apabila ada maka tidak ada dosa. Fala junaha alaihima, maslahat untuk si bayi, dan mereka berdua rela atas keduanya untuk penyapihannya kurang dari 2 tahun.
Ayat ini menunjukkan bahwa apabila salah seorang dari keduanya rela dan yang lainnya tidak rela atau bukan untuk kemaslahatan bayi itu, maka tidak boleh disapi. Dalam firman-Nya, wa in aradtum an tastardi'u auladakum. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maksudnya di sini kalian mencarikan wanita yang menyusuinya selain dari ibunya atas dasar tidak memudarat alaikum ida salamtum ma'ruf. Tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, yaitu bagi wanita-wanita yang menyusui. Wattaqullah dalam segala hal dan keadilan kalian. Kemudian tafsiran selanjutnya, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya, baik yang berupa keadaan maupun ucapan kalian memberikan balasannya bagi kalian atas semua itu. Kandungan hukum ayat pertama dari surah Al-Baqarah ini ayat 233. Pertama itu wajib bagi seorang ibu menyusui anaknya. Kemudian yang kedua, bahwasanya perintah menyusui yang sempurna adalah selama 2 tahun penuh. 3. Dan boleh bagi ibunya menyusui kurang dari 2 tahun, akan tetapi hal itu dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh kedua orang tua anak tersebut. 4. Wajib bagi seorang ayah memberikan makan, pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf sesuai kebiasaan pada umumnya. Jadi itulah penjelasan dari saya pribadi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.